Halo. Halo. Gimana kabarnya hari ini? Baik banget. Baik. Happy banget kakaknya kelihatannya nih. Coba kakak perkenalan diri terlebih dahulu. Oke, kami dari tadi perkenalkan, namaku Ibtu Gede Arta Ardika, bisa dipanggil Arta. Aku Barudin Arbi, temannya Arta, bisa dipanggil Arbi. Ya. Oke, pertanyaan pertama. Menurut kakak BEM itu seperti apa? Kalau dari aku ya, kalau menurutku BEM sih nggak tahu sih apa sebenarnya baru juga ikut organisasi, jadi mungkin aku beranggapan di sini buat nyari dapat teman, dapat ilmu, itu ya sih anggapanku. Kalau aku beranggapan BEM itu adalah sebuah organisasi yang bisa menampung orang yang ingin memperbaiki diri. Gitu. Oke, lanjut. Selain BEM, kakak ada aktif di organisasi maupun UKM lain nggak kira-kira? Kalau ada, kasih tips dan triknya gimana cara kakak bagi waktu. Oke, kalau dari aku sih, aku ada ikut UKM tercinta aku, yaitu UKM gradasi. Jadi kalau bagi waktu tadi ya, Iya. bagi waktu itu ya di planning ya sih, yang mana nanti bakal jadi prioritas. Mungkin itu ya sih dari aku tipsnya. Kalau dari aku selain ikut BEM, aku juga ikut UKM itu saingannya sebelah juga, lingkaran film. Jadi untuk bagi waktu, karena aku di sana untuk saat ini cuma menjadi anggota, jadi lebih prioritas di BEM sih, gitu. Oke, selama kakak di BEM, kakak pasti nemu beragam macam sifat atau watak seseorang. Nah, gimana cara kakak buat menjalin kedekatan sama anak-anak BEM? Oke, mungkin dari aku sih yang pertama tuh so asik ya sih sebenarnya. Asik. Tapi selain itu juga aku sih juga ngelihat juga gimana sih reaksi orang itu, kalau ya nggak diterima ya udah sih gitu ya. Kalau asik ya lanjut, asik aja temenan itu. Aku asik nggak? Ya asik banget kamu. Oke, jadi sama sebenarnya kayak Arta. Awalnya dulu kan aku udah 2 periode di sini. Jadi untuk di awal tuh karena memang aku udah ada beberapa kenal, jadi aku udah ada temen dulu. Namun di saat lanjut di periode ini di Kabupaten Arcita tuh, aku karena nemu teman-teman baru, jadi ya so asik aja, sama sih kayak ya udah datang halo, woi, woi, woi gitu. Jadi kalau nggak diterima dibilang prik ya pernah, kalau dibilang aneh juga pernah gitu ya. Tuh. Nah, aduh. Oke, ngebahas anak BEM, kira-kira ada nggak orang yang bikin kakak termotivasi? Kalau dari aku sih nggak ada ya, karena aku termotivasi oleh diriku sendiri aja sih. Kalau dari aku sih di awal tuh karena aku ikut ini juga karena temanku juga, karena Febri itu orangnya teliti banget orangnya, jadi itu yang bikin aku belajar dari dia beberapa, dan teman-teman lain juga banyak seperti ada Dode, ada Ratna, ada Krisna, ada Adi, ada Arta juga, itu motivasi semua. Jadi bagiku semua di sini bisa jadi contoh buat motivasi, karena setiap orang tuh punya beragam keunikan sendiri gitu. Kayak Arta kan unik gitu ya, dia tetap semangat walaupun digempur gitu ya. Ya. Klik. Lanjut. Apa perubahan positif atau negatif yang kakak alami saat di BEM? Oke, mungkin mulai dari aku. Kalau aku sih positifnya tuh di sini benar-benar banyak dapat ilmu. Selain itu juga relasi makin luas gitu. Mungkin kalau dukanya capek ya sih sebenarnya, itu kurang tidur gitu ya. Itu aja sih. Kalau aku sih apa tadi, duka ya? Perubahan positif. Oh, perubahan positif. Perubahan positif sih karena dulu memang aku nggak terlalu terjun ke organisasi ya. Jadi karena aku angkatan 21, dulu aku online juga, PKKMB juga online, dan terus awal tuh memang nggak tahu mau ikut organisasi apa, karena ya kurangnya sosialisasi lah waktu itu, karena aku nggak terlalu fokus. Jadi setelah sudah offline, jadi aku baru kenal BEM, dan aku dulu memang nggak terlalu suka ngomong kayak gini ya. Jadi ya semenjak aku ikut BEM, jadi aku mulai ngobrol sama yang lain juga gitu. Jadi bisa lebih lancar aja lah ngobrol sama orang-orang kayak gitu. Adakah pengalaman yang paling mengesankan dalam kepanitiaan selama mengikuti BEM? Oke, kalau aku sih tentu aja di Steria, karena yang paling berkesan itu sih begadangnya di BEM dia buat
gini job desk itu. Mungkin tuh ya sih. Kalau dari aku tuh ada dua sih, ada di Natalis sama di Steria tuh ada pengalaman baru yang aku dapat job desk di sana waktu itu sama partner aku, mungkin dia sudah diupload duluan videonya, namanya Wahyu, ya, itu mungkin kalian nonton. Nah itu dulu aku partner sama dia untuk di bagian apa namanya yang tengah tuh FOH, bagian FOH tuh. Jadi aku baru pertama kali megang hal-hal kayak gitu dan pakai software baru juga. Jadi sama Ian dulu waktu itu diajarin pelan-pelan. Jadi aku nyari tutorial di YouTube. Itu sih berkesan karena hal baru. Nah itulah fungsi kalian nyoba-nyoba hal baru tuh. Ada nggak pengalaman di BEM yang membuat kakak terharu? Terharu ya? Di mana nih? Di BEM atau di dia? Selama ikut Oh, BEM. selama ikut BEM ya? Aduh. Apa men ya? Kalau saya dari Kementerian Kominfo ya berdua ya, terharunya sih karena dikasih deadline yang panjang tuh terharu. Ya, seneng gitu loh. Dikasih deadline yang panjang gitu, terima kasih gitu loh. Jadi, terharu karena proker sih nggak ada ya, karena prokernya ngerekam, ngedit, banyak duka sih. Iya kan? So, kalau dari aku juga nggak ada sih terharunya, cuman berusaha kuat dia sih sebenarnya. Ya gitu ya. Oke lanjut, apa harapan kakak ke depannya buat BEM? Oke, kalau dari aku sih semoga BEM next periodenya di ruang BEM dulu makin ramai lah, makin seru-seru orangnya, sama bisa lah diajak bercanda hahaha sampai malam-malam. Mungkin itu ya sih. Kalau dari aku sih karena kita BMPM ya, supaya kita juga bisa ngerangkul bareng-bareng teman-teman supaya nggak aku harap kedepannya itu nggak ada perpecahan di antara semua orang, jadi semua orang tuh bisa saling rangkul, bisa saling percaya, ya kuranginlah omong-omongan jelek yang ada di dalam gitu. Jadi mulailah support satu sama lain gitu loh, walaupun tahu sama-sama berat, jadi coba untuk ngerangkul satu sama lain walaupun susah. Oke, pertanyaan terakhir, kasih kita satu quote tuh kak. Ngembangin aplikasi. Dilan. Oke, mungkin untuk ini akhir kata dari aku, jalan satu-satunya itu jalanilah sebisanya. Mungkin itu sih dari aku. Jalan Pakrisan gitu. Oke, dari aku quote. Aku nggak terlalu punya quote ya, cuman kata-kata motivasi. Aduh, entah. Tetap jalan walaupun susah. Karena itu kalau misalnya nggak dijalanin, ya nggak jalan. Nah, gitu aja. Ya, sorry ya, aku tahu sumpah. Aduh. Keren, sama-sama jalan. Oke, karena pertanyaannya udah habis, aku mau berterima kasih sama kakak udah menyampaikan waktunya untuk datang ke sini. Terima kasih kakak-kakak semua dan sampai jumpa.